Hai siswa penabur, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran, masih tetap di fluida statis. Kali ini kita akan lanjutkan topik pembahasan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes diperoleh dimulai dari cerita tentang penugasan Raja Hero II, Raja Syrakusa, yang menugaskan Archimedes untuk menguji kemurnian mahkota emas yang diperoleh dari seseorang. Ini dia mahkota emasnya. Nah, setelah itu Archimedes membawa mahkota emas tersebut ke labnya untuk diteliti bagaimana cara menemukan apakah mahkota tersebut murni emas atau campuran. Disinyalir katanya sudah ada campuran logam yang lain. Di balik cerita tentang tugas ini, resiko yang dialami oleh Archimedes kemungkinan besar kalau tidak berhasil menguji kemurnian mahkota emas tersebut, maka ada kemungkinan dia akan berhadapan dengan pemerintah, mungkin dipenjara dan sebagainya. Nah, ada pesan moral di bagian ini bahwa sebagai ilmuwan harus siap mengabdikan ilmunya untuk mencari solusi dari permasalahan umat manusia, permasalahan bangsa dan sebagainya. Kelak jika kalian menjadi ilmuwan, maka abdikanlah ilmu yang kalian sudah punya itu untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, Archimedes mendapat ide penyelesaian ketika dia sedang mandi, ketika dia masuk ke dalam bak mandi dan dia melihat ada air yang keluar dari bak mandi, lalu mulai berpikir dan mendapatkan ide untuk penyelesaian penentuan mahkota dari raja tersebut murni apa tidak. Saking gembiranya, konon ceritanya Archimedes sampai lari keluar ke jalan raya sambil meneriakkan kata Eureka, artinya saya sudah menemukan. Perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah kolam atau wadah yang berisi dengan air. Lalu di sini ada balok kayu dengan berat 49 Newton. Kemudian di sini ada balok mungkin dari bata ya. Massa atau beratnya 49 Newton juga. Nah, Archimedes sudah mengetahui bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya apung. Gaya apung itu adalah gaya yang dikerjakan oleh zat cair pada benda tersebut. Nah, gaya apung ini arahnya ke atas, seperti yang terlihat sekarang ini. Nah, ternyata gaya apung ini itu sebanding dengan seberapa besar volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Ini kalau dicelupkan semuanya, misalnya, maka gayanya pun makin besar. Seperti itu. Tapi kalau semua sudah tercelup, kemudian kita gerakkan ke bawah, tentu tidak berubah lagi. Walaupun digerakkan sampai ke dasar. Tetapi kalau kita gerakkan ke atas, sampai sebagian muncul di atas, tentu berarti volume yang tercelup berkurang, gaya apungnya pun berkurang. Bahkan kalau sudah naik semua ke atas, gaya apungnya sudah tidak bekerja. Nah, seperti itu. Nah, sama juga dengan ini. Ini adalah benda yang tenggelam sebenarnya. Nah, ini tentu karena semua tercelup ke dalam zat cair, gaya apungnya pun tidak berubah lagi. Archimedes melihat bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu akan mendapatkan gaya angkat yang juga nanti kita kenal sebagai buoyancy force, dan gaya angkat tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan
oleh benda tersebut atau digusur oleh benda tersebut. Archimedes mengamati bahwa setiap benda yang dimasukkan dalam zat cair akan mendapat gaya angkat atau buoyancy force, yang mana gaya angkat tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau digusur oleh benda tersebut. Jadi kita tuliskan F angkat, gaya angkat sama dengan berat zat cair yang digusur benda. Maksudnya digusur benda itu apa? Kita coba lihat animasi berikut ini. Ya, ini ya, benda masuk dan itu akan menggusur zat cair sehingga pindah, kita tampung di sini. Nah, ternyata gaya angkat ke atas, ini panahnya ke atas, ya, jadi ada gaya angkat, itu sama dengan berat zat cair yang digusur, yang sudah pindah ke bagian kanan ini. Jadi kalau kita gambar ulang, kira-kira seperti ini. Ada gaya angkat, kita sebut saja FA. Lalu ini adalah zat cair yang sudah digusur tadi. Ya, tentu volume dari zat cair yang digusur ini, yang ada di wadah kecil ini, sama dengan volume bagian benda yang tercelup. Nah, ini bendanya semua tercelup, ya berarti volume benda ini sama dengan volume zat cair ini. Tetapi kemudian Archimedes juga menemukan, dan ini yang kita kenal sebagai hukum Archimedes, bahwa ternyata besarnya gaya angkat ke atas, FA, itu sama dengan berat zat cair yang ini, yang digusur. Nah, dari sana kita bisa turunkan di FA sama dengan W fluida atau zat cair yang dipindahkan. Lalu W ini kemudian diganti menjadi mg. Nah, masanya berarti massa fluida. Massa ini bisa kita ganti menjadi rho kali V. Berarti Fa sama dengan rho fluida kali volume fluida dikali dengan G. Oke, selanjutnya volume fluida Vf ini nanti akan kita ganti, kita sebut aja VClP. ClP itu apa? Celup, dari kata celup. Ya. Jadi Fa itu adalah gaya angkat, kemudian rho F itu massa jenis zat cair, lalu VClP sama dengan volume fluida yang tumpah, itu sama dengan volume bagian benda yang tercelup saja. Nah, dalam kasus gambar kita ini, seluruh benda tercelup. Berarti volume ClP sama dengan volume zat cair yang digusur sama dengan volume benda. Inilah yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Gaya angkat yang dialami oleh benda yang berada di dalam zat cair sama dengan berat zat cair yang digusur. Fa sama dengan rho GV. Kita lanjutkan. Kalau di bagian awal sekali dari video ini pernah dibuat pernyataan mengapa kapal bisa mengapung sedangkan batu tenggelam. Nah, untuk menjelaskan ini kita bisa lihat gambar berikut ini. Ini ada dua logam. Yang satu bentuknya kotak, yang satu logam yang sama tapi dibuat desainnya menjadi bentuk mangkok seperti ini. Ya, bentuk mangkok. Nah, dalam kasus ini berat dari logam tersebut tentu sama. Sama-sama beratnya W, ini W. Nah, kemudian kita udah tahu bahwa benda yang ada di dalam zat cair ini pasti merasakan gaya apung ke atas Fa. Ini juga Fa. Tapi mengapa ini tenggelam, sementara yang ini tidak tenggelam? Dan itu yang bisa menjelaskan kenapa kapal yang begitu besar, begitu berat, tidak tenggelam. Nah, ternyata dengan membuat model seperti ini, gaya apungnya itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena volume zat cair yang dipindahkan atau digusur oleh bentuk mangkok seperti ini jauh lebih besar dibandingkan dengan volume yang digusur oleh benda yang ini. Nah, karena volume
yang digusur oleh bentuk mangkok ini lebih besar, tentu gaya apungnya atau gaya angkatnya juga lebih besar. Nah, karena itu lebih besar, maka ada kemungkinan gaya yang besar itu akan mampu menahan berat dari mangkok ini. Tetapi kalau bentuknya masih kotak seperti ini, maka udah bisa dipastikan gaya apungnya tidak mampu menahan berat dari logam ini. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu, kenapa kapal yang begitu besar tidak tenggelam, sementara batu yang masanya kecil tenggelam. Kita kembali ke bagaimana Archimedes menguji kemurnian emas mahkota raja. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada mahkota, lalu di sini ada emas lain yang masanya dibuat sama dengan massa mahkota. Jadi mahkotanya kita timbang, lalu kita ambil sebongkah emas murni, kita timbang massanya sama. Tentu kalau ditimbang di udara, maka timbangannya akan sama atau setimbang. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berat dari mahkota dan bongkahan emas ini sama atau massanya sama begitu, apakah volume A mahkota sama dengan volume B? Nah, tentu kalau sama-sama emas murni, mahkotanya emas murni, pasti massanya sama, massa A sama dengan massa B, volume A juga sama dengan volume B, karena massa jenisnya juga sama. Nah, kalau misalnya itu sama, ya semuanya benar-benar ini seluruhnya emas, maka kalau dicelupkan ke dalam air, maka pasti akan tetap setimbang. Kenapa? Karena baik A ataupun B akan mendapatkan gaya angkat ke atas besarnya sama. Tapi apabila jenisnya tidak sama, misalnya ini ternyata mahkota ini udah campuran dibandingkan dengan ini, maka pasti gaya angkatnya ke atas akan berbeda dengan gaya angkat yang bekerja pada emas murni. Ya, kira-kira akan seperti ini. Jadi kalau terjadi seperti ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini bukan emas murni. Kalau emas murni ketika dia tercelup masuk ke dalam sacair, maka ini akan tetap sejajar. Karena massanya sama, volumenya sama, massa jenisnya juga sama. Tetapi di kasus ini, massanya sama. Ya, massanya sama. Karena jenisnya berbeda, maka pasti volumenya berbeda. Nah, akibat dari volume berbeda, volume di sini lebih kecil, sehingga gaya angkatnya ke atas menjadi lebih kecil. Baik, kita lanjutkan dengan kasus mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang dimaksud dengan mengapung adalah benda yang hanya sebagian di dalam air dan sebagian masih di atas permukaan air. Sementara kalau benda melayang, semuanya masuk ke dalam air, tetapi dia tidak sampai tenggelam ke bawah, tidak sampai ke dasar. Nah, yang ketiga, kalau bendanya masuk ke dalam dan sampai ke dasar bejana, berarti ini adalah tenggelam. Jadi peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, lalu kita udah belajar tentang hukum Archimedes bahwa setiap benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam air akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Jadi ini FA ke atas, semuanya ini ada FA. Lalu air akan terdesak, kemudian pindah ke wadah kecil ini. Oke, semua masing-masing punya gaya berat. Ya, cair yang dipindahkan ini punya berat masing-masing. Dan kita udah tahu dari hukum Archimedes bahwa gaya apung tersebut atau gaya angkat itu sama dengan berat cair yang digusur. Jadi ini rho GV, tadi kita udah turunkan sebelumnya ya. Jadi ini FA juga sama dengan rho GV. Nah,
kita bahas lebih jauh. Ditinjau dari hukum Newton, ketiga benda ini baik mengapung, melayang, dan tenggelam itu semuanya dalam keadaan diam. Berarti menurut hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Jadi gaya apung ke atas sama dengan berat benda. Ya, gaya apung sama dengan berat benda. Jadi yang ini itu berat benda. Di sini juga gaya apung yang sudah kita ketahui tadi, rho GV sama dengan berat benda. Di kasus ini ada tambahan, karena ini nempel ke lantai, jadi ada gaya normal. Lalu yang berikutnya, tadi ada volume CLP, celup. Di kasus ini, volume CLP lebih kecil daripada volume benda. Yang maksud dengan volume CLP itu bagian yang tercelup aja. Tentu lebih kecil dibandingkan dengan volume benda. Di kasus melayang, volume benda dengan volume yang tercelup sama. Demikian juga dengan di kasus tenggelam. Lalu kita lihat ya, ini FA sama dengan W. Oke, lanjut. FA-nya ini tadi itu adalah gaya angkat yang besarnya rho GV CLP. Kemudian W itu adalah berat bendanya. Nah, berat bendanya itu kan rho V kali G. Ya, semuanya milik benda. Rho benda, volume benda dikali G. G-nya bisa dicoret. Lalu VCLP di sini dengan V benda, kita udah tahu tadi bahwa VCLP-nya lebih kecil. Ya, ini lebih kecil dibandingkan dengan V benda. Kalau begitu, kita bisa simpulkan bahwa rho fluida, rho F ini, atau rho cair, lebih besar dibandingkan dengan rho benda. Kenapa? Karena VCLP-nya lebih kecil dibandingkan dengan V benda. Saya berharap kalian paham dengan bagian itu. Yang berikutnya, kita coba lihat kasusnya mirip, jadi cara menganalisanya ini dalam keadaan diam berarti FA sama dengan W. Lalu FA-nya itu kita sudah tahu dari hukum Archimedes, rho G VCLP. Nah, lalu berat benda ini rho kali volume kali G, ya, rho GV juga. Nah, tetapi karena volume CLP sama dengan volume benda, berarti dalam kasus ini kita bisa simpulkan rho bendanya sama dengan rho fluida. Jadi kita akan tahu bahwa kalau benda melayang itu pasti rho benda sama dengan rho fluida. Kalau benda mengapung pasti rho bendanya itu lebih kecil dibandingkan dengan rho fluida. Nah, berikutnya di kasus tenggelam. Oke, di kasus tenggelam ada tambahan gaya normal ya. Gaya normal itu ke atas pasti. Karena apa? Karena bendanya menyentuh lantai. Jadi ada gaya normal ke atas ditambah FA yang memang sudah ke atas, gaya angkat, itu sama dengan W benda. Ya, ini hukum pertama Newton. Nah, kalau kita fokus ke FA, gaya angkat dibandingkan dengan W, maka kita bisa simpulkan FA-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan W. Nah, lalu kalau kita teruskan, FA-nya kita ganti rho GV, CLP, tentu lebih kecil dari rho benda, volume benda dikali G. Nah, G-nya coret, V benda dengan VCLP dalam kasus ini adalah sama, tapi karena ini sudah tanda lebih kurang, maka kita bisa simpulkan rho fluida lebih kecil dari rho benda. Jadi, itu yang kalian perlu ketahui tentang mengapung, melayang, dan tenggelam. Baik, kita masuk ke latihan soal. Perhatikan di sini ada 4 balon yang berisi ada hidrogen, helium, kemudian udara, dan ini air. Ya, perhatikan gambar berikut, 4 balon dengan ukuran volume yang sama. Nah, volumenya sama ini semua nih. Lalu pertanyaannya, manakah yang mengalami gaya apung lebih besar? Berikan alasan. Nah, coba dipikirkan. Ya, volumenya sama. Gaya apungnya kan ke atas ya. Gaya apung ke atas. Semua gaya apungnya ke atas, dan itu gaya apung itu karena si balon ini berada di dalam udara. Di FA ini, di FA sama dengan rho GV. Jadi semua ada gaya apung ke atas. Ini juga FA.
Dan ingat gaya apung itu rho GV, rho-nya siapa? Rho udara. Dalam kasus ini bukan rho hidrogen, bukan rho helium, bukan rho udara, rho air. Saya ulangi. Jadi semua mendapatkan gaya apung ke atas, besarnya rho kali G kali volume yang tercelup. Dalam hal ini tercelup di dalam udara, karena balonnya ada di udara. Berarti VCLP semua sama, lalu rho-nya rho udara semuanya sama. Berarti kalau pertanyaannya, mana yang mengalami gaya apung lebih besar? Jawabannya harusnya semuanya mendapatkan gaya apung yang sama. Oke, coba kita lanjutkan dengan soal berikut. Perhatikan, ini ada sebuah kapal mula-mula berada di perairan air tawar, di muara sungai misalnya, lalu bergerak menuju ke lautan. Nah, informasinya massa jenis lautan itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis di perairan atau di air tawar. Pertanyaannya, mana yang lebih besar gaya apung yang dialami kapal saat di perairan air tawar atau saat di air laut? Nah, kita disuruh menjelaskan. Jadi, gaya apung, oke, kita coba gambar gaya apung. Ya, ini gaya apungnya. Katakanlah ini yang gambar pertama di atas itu di air tawar, lalu di air laut, gaya apung juga ke atas, FA. Ini adalah hukum Archimedes, FA sama dengan rho GV. Rho-nya siapa? Rho-nya dalam hal ini air laut. G-nya V-nya VCLP yang tercelup di dalam air laut. Kalau waktu di air tawar, rho-nya rho air tawar. Nah, rho air tawar itu lebih kecil dibandingkan dengan rho air laut. Tetapi jangan lupa, ketika dia berada di lautan, volume CLP-nya akan berbeda dengan ketika berada di air tawar. Tapi gampang untuk menentukan apakah gaya apung yang dialami kapal mana yang lebih besar ketika di air tawar atau di air laut. Jawabannya, gunakan aja hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton mengatakan kalau benda ini dalam keadaan stabil, diam, maka gaya apung sama dengan berat. Nah, di air tawar dengan di air laut, berat dari kapal ini sama. Berarti kalau begitu kesimpulannya gaya apungnya sama. Gitu. Ya. Saya berharap kalian bisa paham. Nah, untuk pertanyaan bagian B, coba pikirkan lebih besar mana volume bagian kapal yang tercelup atau VCLP saat di perairan air tawar atau saat di laut. Nah, ini jawabannya karena gaya apungnya tadi sama, berarti kalau bergeser ke air laut, massa jenis air laut itu lebih besar, otomatis volumenya yang tercelup menjadi lebih kecil. Kira-kira analisanya seperti itu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan selalu semangat untuk menambah pengetahuan ya. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.